Anda kepengen banget rumah besar yang Anda miliki nanti adalah tempat naungan dari keluarga yang nyaman tinggal di dalamnya. Dan ketika mereka nyaman tinggal di dalamnya, mereka menjadi seorang penghafal Quran dengan segala fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya kepengen sharing mengenai motivasi yang membunuh. Sebenarnya materi motivasi yang membunuh ini di beberapa kajian di YouTube dan di beberapa media sosial lain juga sudah pernah saya sampaikan. Namun kali ini saya kepengen mengulang dan mempertegas kembali mengenai motivasi yang membunuh ini, karena seringkali dan bahkan banyak orang yang mereka seringkali berbicara mengenai Allah, namun masih saling termotivasi dengan dunia. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Apakah motivasi itu nggak boleh, Mas Helmi? Ya, nggak masalah dengan motivasinya. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika motivasi itu membawa kita semakin terhanyut dengan dunia. Ini yang menjadi permasalahan. Kang, kalau misal saya termotivasi untuk mau punya rumah, boleh nggak? Ya enggak apa-apa gitu kan. Permasalahannya kan rumah ini ya untuk apa? Ya sebelum saya mulai, kok enggak doa dulu ya, saya lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk menyapa ya. Saling bersapa, saling berbagi kebaikan di pagi hari ini, dan mohon maaf rada kesiangan. Ini biasanya saya 7.20, tapi sekarang di 7.42. Semoga masih bisa disimak oleh teman-teman sekalian. Berkah pagi hari ini dengan segala kesibukan yang sedang teman-teman sekalian jalanin. Motivasi yang membunuh. Motivasi yang kayak gimana yang membunuh? Motivasi yang bikin Anda semakin jauh dari Allah. Rumahnya dapat, semangatnya dapat, tapi Anda jauh dari Allah. Kira-kira kayak gitu nggak motivasi Anda? Ikutan dalam sebuah bisnis, kemudian dalam bisnis tersebut Anda dimotivasi. Ayo ngapain bekerja dengan orang lain, Anda bekerja dengan sendiri. Bangun aset untuk diri. Betul nggak? Betul. Cuman permasalahannya kawan-kawan sekalian, ketika kita ngerasa bahwa diri kita berada pada kondisi termotivasi, dan kita termotivasi karena ingin mencontoh seseorang dan dia bukan Rasulullah, maka hati-hati dengan dunia. Ya, karena biasanya yang dicontohkan oleh orang-orang di luar sana adalah orang-orang yang sukses. Sukses dalam kondisi keduniaannya, sukses dalam kondisi harta bendanya, punya rumah besar, mobil bagus, dengan segala ikon-ikon suksesnya dunia, dan kemudian ada termotivasi untuk itu. Dan biasanya kalau misalnya saya mengingatkan kepada orang-orang yang termotivasi untuk itu, mereka akan bilang, ya hidup ini juga perlu uang, ya perlu duit, ya perlu ikon-ikon ini untuk membuat orang itu termotivasi dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Apakah salah dengan mobilnya? Apakah salah dengan rumahnya? Enggak, kawan-kawan sekalian. Ya, wallahi dengan mobil, dengan rumah saya pun juga dalam kondisi mengejar benda-benda dunia itu. Cuman permasalahannya mengejar benda itu untuk apa? Apakah hanya untuk ditunjukkan kepada orang lain bahwa Anda sukses dan Anda bisa melakukan itu dan Anda mampu untuk mewujudkan impian-impian Anda? Atau Anda ingin memiliki benda-benda itu, dunia itu, rumah itu, mobil itu, karena Anda kepingin mendapatkan kemudahan-kemudahan agar bisa lebih mendekat dan merapat pada Allah.
Nah, ini sesuatu yang berbeda. Bendanya sama tapi niatnya berbeda. Ya. Sesuatu yang kita niatkan pada selain Allah, maka tinggal tunggu kehancurannya. Berapa banyak orang-orang yang sukses, namun mereka tidak merasakan kebaikan-kebaikan dari benda-benda yang dia miliki. Rumahnya, mobilnya, ketika dia dapat, dia kehilangan istrinya. Alias cerai, alias broken home. Rumahnya dapat, mobilnya dapat, anak-anaknya kena narkoba. Rumahnya dapat, mobilnya dapat, tetangganya selalu bikin susah dirinya sehingga dia tidak bisa menikmati rumah dan mobilnya. Rumahnya dapat, mobilnya dapat, harta bendanya dapat, tapi dia nggak dapat keluarga, alias tinggal sendiri. Ada seorang sahabat saya, ngejar dunia luar biasa. Pagi, siang, malam, bahkan di rumahnya itu ada home theater, ya. Jadi dia punya bioskop pribadi, ya, mobilnya juga lebih dari 2. Ya, yang saya lihat kalau yang nongkrong di rumah itu cuma 2, saya juga nggak berani nanya berapa mobilnya. Tapi ternyata begitu meninggal, ya, meninggal kawan saya ini, dia sendiri, dia tidak mau menikah karena takut hartanya nanti dijadikan bahan tarik-tarikan dengan dirinya dan keluarganya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia juga punya musuh, musuhnya adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya, kakaknya dimusuhin, adiknya dimusuhin, keluarganya dicurigain bakal ngambil harta bendanya. Dan segala hal yang membuat dia tidak nyaman hidup karena justru malah memiliki benda-benda tersebut. Kemudian apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Suatu hari karena begitu stresnya dia menjaga harta-harta bendanya, dia meninggal. Meninggalkan begitu banyak harta. Anda tahu siapa yang menikmati harta bendanya? Kakak dan adiknya yang dia benci dan dia khawatirkan. Ya pastilah. Ya orang tuanya udah gak ada. Istrinya dia gak punya. Anak juga belum ada. Maka yang mendapatkan harta bendanya adalah kakak dan adiknya yang dia benci. Yang dia jauhi. Ya salah satu-satunya ahli waris yang dia miliki adalah keluarga terdekatnya adalah kakak dan adik. Ya. Capek-capek mati-matian. Nah kawan-kawan sekalian, bagaimana dengan kondisi bahagia tadi? Apakah itu yang Anda cari? Ya, dan kemudian ada sebuah istilah-istilah motivasi yang begitu banyak di dunia ini yang bikin kita akhirnya terlena dengan dunia itu sendiri. Ngejar, deketin orang hanya karena kepengen menjadikan prospek, bukan karena kepengen bersahabat. Ya, kita jadi kalau ngeliat orang lain tuh, dia bukan melihat bahwa ini adalah sahabat saya yang harus saya bantu, bukan. Tapi di jidatnya tuh kelihatan ada, wah ini closing, kalau closing sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Saya diajarin gitu soalnya dulu. Jadi kalau ngeliat orang, kalau misalnya belum kebayang di jidatnya tuh ada sekian ribu rupiah, maka Anda bukan seorang networker sejati. Wah. Yang kejadian kita ngeliat orang tuh jadi prospekan semua. Ya, bukan orang yang memang patut dan layak untuk kita ajak ngobrol sebagai seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat saya juga, ya. Jadi kalau dia itu negor saya ketika ada produk baru, bolak-balik ikutan multi level demi meraih impian. Sampai sekarang impiannya tidak pernah dia dapatkan. Dia selalu pindah bisnis karena berharap dengan begitu banyak impian-impian yang dia miliki. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, bukan permasalahan impiannya, bukan permasalahan hartanya, bukan permasalahan rumahnya, saldo rekeningnya. Permasalahannya adalah ketika Anda mengejar segala hal tersebut, apa yang ada dalam benak Anda? Apakah kemudian ketika semua benda itu didapatkan membuat Anda semakin dekat pada Allah? Ternyata tidak. Banyakan orang tidak. Maka sebelum kita menuju kepada benda-benda tersebut, yakinkan bahwa semata-mata apa yang kita ikhtiarkan di dunia ini semuanya karena Allah. Rumahnya karena Anda kepingin untuk merasakan cinta dari Allah. Ketika rumahnya besar, Anda kepengen banget rumah besar yang Anda miliki nanti adalah tempat naungan dari keluarga yang nyaman tinggal di dalamnya. Dan ketika mereka nyaman tinggal di dalamnya, mereka menjadi seorang penghafal Quran dengan segala fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Anak-anak atau orang-orang di tetangga-tetangga Anda undang ke rumah untuk belajar ngaji bersama. Di rumah Anda yang begitu besar dan begitu nyaman, mereka nyaman menghafal Al-Quran. Dan akhirnya Allah cinta dengan rumahnya, Allah cinta dengan Anda, Allah cinta dengan orang-orang yang sedang berikhtiar untuk mendekat pada Allah di rumah yang besar itu. Bagaimana dengan mobilnya?
Ya, untuk apa Anda bawa mobil? Mau ditunjukin doang ke tetangga-tetangga. Yang naik mobil mewah, Mercedes-Benz, kacanya dibuka. Ya. Orang tinggal bilang, itu kenapa tuh mobil kok dibuka kacanya? Ya, pengen kelihatan soalnya. Ya, yang nyetir siapa? Kawan-kawan, semakin mewah mobil Anda, tapi kalau Anda setir sendiri, Anda dianggap sopir. Ya, bukan pemilik mobil, karena orang yang beneran kaya itu dia nggak nyopir sendiri, dia bawa sopir untuk nyopirin mobilnya. Dan semoga ini bisa menjadi hikmah terdalam. Luruskan niat. Kita sudah belajar ini di kelas PPA, dan insya Allah di buku Pola Pertolongan Allah ini juga akan dibahas dalam betapa niat itu sangat penting sekali. Tidak masalah Anda jadi karyawan, ya nggak perlu jadi entrepreneur, nggak ada masalah dengan itu ya. Beberapa sahabat saya kemudian memotivasi diri diri saya dan beberapa orang, Mas, berhenti jadi karyawan, Anda hanya mengayakan orang-orang yang Anda kerja sama dia. Permasalahannya, ada masalah apa dengan saya mengkayakan mereka? Bukankah saya menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Toh mereka juga ketika mereka kaya, sudah sewajar dan sepantasnya mereka lebih kaya dibanding kita. Kenapa? Modalnya lebih besar, kekhawatirannya lebih tinggi, ya, effortnya juga lebih besar. Kenapa kita dilibatkan? Karena dia menginginkan apa yang dia tuju terwujud dengan harga tertentu yang dibayar. Ya, kita mengayakan dia juga bukan gratis juga kan. Kita dikasih gajian juga dari bos kita. Kita juga dikasih fasilitas juga dari bos kita. Dan kenapa kita harus berat dengan itu kan kawan sekalian. Yang terpenting ketika dua hal itu terjadi, akadnya juga dipenuhi, dan kemudian kita bisa bahagia dengan kondisi itu, maka selesai sudah. Ya, hati-hati dengan motivasi. Terus Kang, kalau kayak gitu bagaimana majunya? Nah, pertanyaan terbesar dari dalam kehidupan ini yang harus kita sepakati adalah kawan-kawan sekalian, untuk apa maju? Apa niat Anda untuk memajukan diri Anda? Kalau misalnya dalam kondisi Anda punya gajian 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sholatnya khusyuk, geraknya juga bermanfaat, kegiatan sosialnya juga rutin, hatinya bahagia, anak-anak sehat, atap nggak bocor, istri juga sehat, tambah mencintai sesama kita, dan Anda adalah orang-orang yang tidak memiliki kendala apapun dengan orang lain, nggak punya musuh. Apakah itu sebuah kondisi yang tidak bahagia? Tentunya kebahagiaan. Tapi berapa banyak orang yang duitnya banyak, tapi musuhnya juga banyak. Kenapa? Karena dalam perjalanan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, begitu banyak kerikil-kerikil yang melesat dari kakinya ketika dia melompat. Ya. Kalau ada kan kalimat motivasi kan, melompatlah setinggi langit. Nah, ketika dia melompat setinggi langit, lompatan itu kan tentunya dia harus mengambil ancang-ancang pada saat melompat. Nah, ketika dia mengambil ancang-ancang pada saat melompat, ternyata ada kerikil-kerikil yang melesat dari kakinya dan mengenai tetangganya, ngenain orang tuanya, ngenain adiknya, ngenain kakaknya, ngenain kawan-kawan dan sahabatnya. Lu sih orangnya kayaknya lemes bener, gue tinggal ya gitu. Dia emang udah disingkirin aja, dia menghalangi impianku. Ya, bahkan ada beberapa kalimat di dunia motivasi itu, hati-hati dengan pencuri impian katanya. Ya, karena pencuri impian ini mereka akan menghalangi Anda dari apa yang Anda inginkan, apa yang Anda sedang capai, apa yang sedang Anda proses wujudkan. Impian yang sedang dikejar ini ternyata tidak berdasarkan apa yang Allah inginkan, tapi apa yang kita inginkan. Mereka terluka, dan orang tua dan kalimat-kalimat hati-hati dengan pencuri impian itu, ujungnya itu menyakitkan adalah begini. Dan orang-orang yang bisa jadi mencuri impian Anda ternyata adalah orang-orang yang Anda cintai dan mencintai Anda. Siapa kira-kira? Orang tua. Jadi orang tua itu dianggap sebagai penghalang impian, pencuri impian. Sahabat-sahabat, ya, mereka itu dianggap sebagai pencuri impian. Dan semoga ini bukan Anda. Ya. Kenapa? Karena redha Allah, redha walidain. Sukhtullah, sukhtul walidain.
Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang tua yang menghalangi anaknya untuk melakukan sesuatu, asal masih memenuhi syariat penghalangannya, maka lakukan sesuatu kan sekalian. Taati. Karena kuncinya ridhonya Allah itu. Kecuali kalau Anda nggak percaya dengan Allah, selesai sudah apa yang saya bicarakan ini. Ya nggak perlu dibahas lagi karena memang kita beda pijakan beda bukan pijakan juga ya, beda starting point ya. Start pointnya saya adalah bergantung pada Allah. Nah, ketika starting pointnya Anda adalah bergantung pada Allah juga, maka berarti Anda sedang berikhtiar untuk ya menggapai ridha Allah dengan segala ikhtiar yang sedang kita lakukan, bukan karena yang lain. Nah, kalau sudah startingnya adalah menggapai ridha Allah, maka yang terjadi adalah segala ikhtiar yang Anda lakukan, kekayaan yang sedang Anda kejar, mobil yang sedang Anda ikhtiarkan untuk Anda beli, semata-mata semuanya adalah untuk mencari ridha Allah. Dan ketika ada kerikil-kerikil yang mengenai saudara kita, kita langsung segera sadar bahwa ada kerikil yang mengenai saudara kita. Dan akhirnya kita melakukan ikhtiar untuk meminta maaf, ya, mendekati dia, merayu agar dia tidak marah lagi, mengobati sakit hatinya, dan melepas ganjelan tisu yang kemudian yang pada saat tertentu ketika kita tidak segera selesaikan bisa menjadi penghalang-penghalang rezeki kita. Apa itu ganjelan tisu? Anda bisa ikutin kelas training PPA di daerah-daerah Anda, pola pertolongan Allah. Baik kawan-kawan sekalian, saya yakin insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat Anda, berkah buat teman-teman sekalian, berkah buat apa yang sedang Anda ikhtiarkan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti hati Anda, ya. Menjadi orang yang termotivasi bukan menjadi permasalahan. Yang menjadi masalah adalah ketika motivasi itu tidak didasari dengan niat yang luas, niat yang karena Allah, niat yang bukan hanya untuk diri tapi fokus hanya pada Allah. Semoga kawan-kawan sekalian memiliki hari yang berkah pada hari ini, selalu dinaungi dengan keridhaan Allah, selalu dinaungi dengan kemudahan-kemudahan Allah. Just focus on